Assalamualaikum, hai teman film semua, kembali lagi di channel Resa Aska, channel khusus bagi kalian para pecinta film. Kali ini film yang telah saya review berjudul Impossible Defense. Film yang menceritakan tentang seorang pria yang suka membunuh berdasarkan permintaan dari klien atau pemohonnya. Pria ini mampu membunuh para korbannya tanpa harus menyentuhnya. Bagaimana cara dia membunuh dan siapa saja targetnya? Langsung saja ke review filmnya ya. Diceritakan tentang seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk melakukan pembunuhan berdasarkan dari permintaan pemohonnya. Dia mampu membunuh seseorang dengan cara yang unik, yaitu membunuh tanpa menyentuh. Namun dengan syarat harus ada kemurnian perasaan ingin membunuh dari pemohonnya. Awal mula diceritakan dua orang anggota kepolisian yang bernama Tada Tomoko dan juniornya Asao Momose yang sedang menggerbek seorang penjahat. Dia ditangkap karena telah melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita. Scene kemudian beralih di sebuah tempat makan. Seorang pria yang bernama Isao Kijima dihampiri oleh seorang pria berpakaian serba hitam. Pria tersebut kemudian meletakkan sebuah bingkisan di meja Kijima dan menuangkan gula ke dalam gelas milik Kijima. Kemudian dia berkata, tawon merupakan hewan yang suka bergerombol. Dia menatap tajam ke arah Kijima, kemudian menyiramkan air gelas ke muka Kijima dan membuka bingkisan yang ternyata ratusan lebah di dalamnya. Dengan sekejap, lebah-lebah tersebut menyengat muka Kijima. Tak berselang lama, Tomoko dan Momose pun datang ke tempat di mana Kijima dibunuh. Mereka melihat wajah Kijima yang penuh dengan sengatan lebah. Kepala polisi bernama Mifuyu Yame berkata, beberapa saksi mata melihat seorang pria berpakaian serba hitam telah menyiramkan air ke muka Kijima yang membuatnya kesakitan. Sementara itu, dari kejauhan, terlihat Usobuki memperhatikan mereka dan kemudian pergi. Scene beralih di kantor kepolisian. Tada melihat barang bukti berupa rekaman CCTV di TKP. Dia melihat Kijima yang terlihat kesakitan setelah disiram air oleh Usobuki. Kemudian terlihat Usobuki yang tersenyum menakutkan ke arah kamera CCTV. Seorang petugas polisi lainnya, Katsumura, berkata, derita yang dialami korban bukan disebabkan oleh air itu. Hasil uji forensik, bir yang disajikan itu pun telah diperiksa dan tidak ada racun apapun. Pada bagian perut dan jantung korban pun tidak ada tanda-tanda keracunan. Menurut Tada, 3 bulan yang lalu, orang-orang dikejutkan dengan kasus serupa. Seorang wanita yang jadi korban telah ditusuk oleh seorang pria, namun di tubuh korban tidak ditemukan bekas luka apapun. Seorang saksi mata melihat pria berpakaian hitam berada di lokasi kejadian. Setelah diotopsi, korban meninggal dikarenakan penyumbatan sirkulasi darah. Pria yang terlihat di kamera CCTV pada saat Kijima mati sama dengan pria yang berada pada saat korban wanita itu terbunuh. Dia adalah Tadashi Usobuki. Yame mengatakan ini kemungkinan pembunuhan atau kejahatan yang mustahil dibuktikan. Tada berkata, jika mereka menguraikan kasus ini, tidak mungkin Usobuki membunuh. Karena melihat kondisi korban dari manapun, kasus ini adalah kasus tindak kejahatan yang mustahil bisa dibuktikan. Mereka tidak bisa menangkapnya karena tidak ada alat bukti apapun yang mengarah kepada Usobuki pembunuhnya. Tak lama kemudian, Takeru datang mengantarkan makanan. Takeru adalah teman Tada yang bekerja sebagai koki di suatu restoran. Setelah selesai, Takeru berpamitan dan menunggu kedatangan Tada di restoran tempat dia bekerja. Scene kemudian beralih ke sebuah rumah pasangan suami istri yang bernama Takeshi dan Momoka. Pada saat mereka bermesraan di rumahnya, ada seorang pria yang mengintip dari balik jendela.
Pria tersebut adalah Pak Torimori yang merupakan kepala warga di lingkungan mereka. Singkat cerita, pada saat Takeshi akan berangkat kerja, dia melihat Torimori sedang mengumpulkan sampah di rumahnya. Torimori mengatakan bahwa dia sedang memeriksa barang-barang aneh yang berada di kantong sampah rumah Takeshi. Dia berujar agar Takeshi selalu menjaga istrinya dan memperhatikannya. Takeshi yang tak mau ambil pusing kemudian pergi meninggalkannya. Malam pun tiba. Pada saat Takeshi pulang ke rumah, dia melihat istrinya menangis. Istrinya berkata bahwa pada saat dia sedang bersih-bersih rumah, Pak Torimori masuk melalui jendela dan kemudian melakukan pencabulan kepada dirinya. Takeshi yang marah kemudian datang menghampiri Pak Torimori dan berkata bahwa dia akan melaporkannya kepada polisi atas apa yang dilakukannya kepada istrinya. Namun Pak Torimori berkata, jika dirinya dilaporkan, maka dia akan mengatakan kepada polisi semuanya tentang istrinya. Jika kau mencintai istrimu, maka jangan lakukan hal itu. Takeshi pun kembali ke rumahnya dan sedang membuka laptop. Istrinya berkata, demi kebaikannya dia memohon agar Takeshi tidak melaporkan Pak Torimori ke polisi. Dia pun menyetujuinya. Sementara itu terlihat di layar laptopnya, Takeshi sedang menghubungi seseorang. Scene pun kemudian beralih ke sebuah tempat telepon umum. Terlihat Takeshi menempelkan sebuah catatan di bawah telepon umum tersebut. Sementara itu di kantor polisi, Asao baru saja kembali dan menemukan sebuah buku yang berjudul Buku Kematian. Di buku tersebut dituliskan, pada zaman Perang Edo ada 6 tentara Amerika yang tiba-tiba mati hanya dengan menggunakan sebuah jari. Kemudian ada sebuah kasus hipnotis di mana seorang pasien dipengaruhi relaksasi dengan menggunakan keahlian tertentu yang membuat tangannya seperti ditusuk jarum. Dan kemudian memang terlihat bekas luka di tangannya, padahal dia tidak melakukan apapun. Kasus Kijima sama seperti hal ini. Ada semacam pengontrol pikiran. Petugas Yoshiki berkata bahwa hal ini tidak bisa dibawa ke jalur hukum karena mereka tidak bisa membuktikannya dengan logis. Kembali ke Takeshi. Ia terlihat sedang menemui Usobuki. Takeshi menginginkan agar Usobuki membunuh Pak Torimori. Usobuki berkata bahwa yang diperlukan hanyalah perasaan murni ingin membunuh dari Takeshi. Takeshi pun memohon dengan sangat yakin kepadanya agar membunuh Pak Torimori. Usobuki kemudian tersenyum menakutkan. Keesokan harinya, Pak Torimori sedang bersantai di sebuah taman. Dia terlihat sedang mencari-cari rokok miliknya. Tiba-tiba Usobuki datang dan memberikan rokok milik Pak Torimori. Usobuki kemudian berdiri di depannya dan tiba-tiba mata Usobuki berubah menjadi merah. Dia kemudian menatap mata Pak Torimori. Tiba-tiba Pak Torimori pun tersedak lemas, kemudian dia pun meminum air dari botol air minum miliknya. Namun ternyata botol air itu berisi air bekas puntung-puntung rokok yang telah ia hisap. Pak Torimori pun kemudian terjatuh dan meninggal. Namun anehnya, botol air minum yang diminum oleh Pak Torimori berubah kembali menjadi air minum biasa. Usobuki pun pergi meninggalkan mayat Pak Torimori. Scene kemudian beralih di sebuah gang, di mana Usobuki memberikan sebuah bungkusan sampah yang dikumpulkan Pak Torimori sebelum dia mati kepada Takeshi. Kemudian dia berbisik, istri Takeshi pasti merasa gembira dan mengharapkan belayan sayang darinya. Takeshi pun melihat isi dari bungkusan tersebut dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian dia pun pulang ke rumahnya. Dia melihat istrinya sedang bersama dengan seorang pria. Mereka sedang berpesta obat-obatan terlarang. Istrinya yang melihat kedatangan Takeshi kaget
dan kemudian meminta maaf. Dia berkata, sebenarnya Patori Mori melihat dirinya sedang menyuntikkan obat-obatan terlarang ke lengannya. Pada saat itu dia datang untuk memintanya berhenti melakukan hal-hal seperti itu. Istrinya sebenarnya berbohong kalau Patori Mori melakukan pelecehan kepada dirinya. Takeshi yang sangat marah kemudian mengambil asbak dan menghantam berkali-kali pria yang bersama istrinya hingga meninggal. Namun tiba-tiba istri Takeshi mengambil pisau dan menusuk suaminya tersebut. Takeshi pun menghantam kepala istrinya hingga meninggal. Usobuki yang berada di luar dan melihat kejadian itu berkata, manusia adalah makhluk yang sangat menakutkan. Beberapa saat kemudian tim dari kepolisian pun datang dan melakukan olah TKP. Ada saksi mata yang mengatakan melihat pria berpakaian serba hitam pergi meninggalkan TKP. Dia masuk dan keluar lewat pintu belakang rumah. Yame berkata bahwa tetangga dari rumah ini pun meninggal terkena serangan jantung dan saat itu pria berpakaian hitam terlihat di lokasi kejadian. Asao kemudian berteriak bahwa pria yang dimaksud berada di luar. Mereka pun kemudian menghampirinya dan membawa Usobuki ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Shin kemudian beralih ke ruang interogasi. Yame ditemani Tada sedang melakukan interogasi kepada Usobuki. Tada memperlihatkan foto-foto Usobuki yang selalu berada di TKP pembunuhan. Usobuki berkata bahwa dia tidak melakukan pembunuhan tersebut. Kemudian tiba-tiba mata Usobuki kembali berubah berwarna merah dan dia pun menatap mata Yame. Yame pun terhipnotis. Ia seolah-olah melihat seorang anak SMA duduk di depannya. Anak SMA tersebut terus-terusan berkata bahwa dia tidak melakukannya. Akan tetapi Tada dan orang-orang yang melihatnya di kamera tetap melihat bahwa laki-laki itu adalah Usobuki. Usobuki kemudian mengeluarkan makhluk kecil seperti cacing dari jarinya dan memindahkannya ke lengan Yame. Tiba-tiba Usobuki menjilat tangan Yame dan berkata, jika tidak ada lagi pertanyaan maka dirinya akan pergi. Kemudian dia pun pergi meninggalkan mereka. Yame berkata kepada Tada bahwa dirinya tidak bisa menahan Usobuki karena tidak memiliki bukti yang kuat atas keterlibatan Usobuki dengan pembunuhan-pembunuhan itu. Tada kemudian melihat kepergelangan tangan Yame yang membiru dan membengkak. Di dalam ruangan, Tada dan yang lainnya sedang membahas lengan Yame yang membengkak. Lagi-lagi tidak ditemukan racun atau hal apapun di lengan Yame. Kasus ini tidak bisa mereka bawa ke jalur hukum. Tada berkata, pada saat interogasi, Usobuki berbicara tentang makhluk seperti cacing yang ada di lengannya Yame. Tada tak melihat apa-apa. Namun tampaknya Yame melihat hal itu. Katsumura mengatakan hal ini adalah funohan, kejahatan yang tak masuk akal. Shin pun kemudian beralih. Asao berkata, saat Usobuki bilang terus-menerus bahwa dia tak melakukannya kepada Yame, kenapa semua orang terdiam? Tada menjawab, pada suatu hari Yame sedang menangani sebuah kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang murid SMA di sebuah kereta. Pada saat diinterogasi, anak SMA tersebut berkata bahwa dia ingin bertemu dengan ayahnya. Namun Yame menjawab bahwa ayahnya sudah mengetahui hal ini dan dia ingin anaknya menebus kesalahannya sendiri. Anak SMA tersebut bersikeras bahwa dia tidak melakukannya, namun Yame tetap menahannya. Hingga suatu hari ditemukan anak SMA itu bunuh diri di sel tahanannya. Dan anak SMA itu adalah anak Katsumura. Namun Katsumura tidak menyalahkan Yame atas kematian anaknya itu. Tada penasaran
Bagaimana cara Usobuki mengetahui isi hati dari Yame? Dari mana Usobuki mengetahui akan kasus anak SMA tersebut? Sementara itu di rumah Yame, dirinya ditelepon oleh Usobuki yang mengatakan bahwa dirinya menuntun apa yang ada di dalam pikiran Yame. Dia berkata bahwa dirinya mampu melihat manusia dari rasa takutnya. Tiba-tiba Usobuki muncul di hadapan Yame dan berkata bahwa dirinya akan mati malam ini. Kemudian dia pun tiba-tiba menghilang. Kemudian pada saat Yame sedang berendam, dirinya melihat luka di lengannya dan kemudian membukanya. Dalam penglihatannya, dia melihat wajah anak SMA yang berlumuran darah di lengannya. Yame pun mengambil sikat gigi dan menyayat lengannya yang membuatnya banyak mengeluarkan darah. Keesokan paginya, polisi menemukan jasad Yame yang sudah meninggal dikarenakan kehabisan darah. Katsumura telah melihat sketsa keadaan bak mandi dan tak menemukan hal janggal apapun. Sepertinya otaknya dipenuhi dengan ingatan-ingatan yang mengganggu mental dan membuatnya bunuh diri. Namun Tada meyakini bahwa hal ini bukanlah bunuh diri. Scene kemudian beralih di sebuah tempat. Terlihat Katsumura yang berterima kasih kepada Usobuki. Sebenarnya dia merasa sedikit kasihan pada saat melihat wajah mayatnya. Yame membuat keputusan yang sesuai dengan dugaannya. Karena otak manusia ketika panik akan memilih sesuatu yang ada di hadapannya. Karena hal itu terjadi juga kepada anaknya. Seorang ayah merelakan kematian anaknya dengan dalih menebus kesalahan. Dengan kematian Yame, dirinya merasa sedikit menjadi lebih baik karena telah membalaskan dendam anaknya. Katsumura kemudian berkata kepada Usobuki bahwa dirinya akan berhenti menyelidiki pembunuhan yang terkait dengan Usobuki. Pada saat menoleh ke belakang, tiba-tiba tempat pun berubah. Katsumura sedang berada di kantornya. Dari tadi semua orang yang berada di ruangan telah mendengarkan apa yang diucapkannya. Usobuki pun hanya tersenyum licik. Tada berkata, ternyata Katsumura adalah salah satu pemohon atau klien dari Usobuki. Katsumura yang panik kemudian berlari pergi keluar ruangan. Pada saat akan menuruni tangga, dia melihat Yame yang memegang kakinya. Kemudian Katsumura pun terjatuh dan meninggal. Scene pun beralih ke sebuah hotel di mana seorang ani-ani bernama Yu menghubungi Usobuki dan janjian untuk bertemu dengannya. Keesokan harinya mereka bertemu di sebuah gedung yang terbengkalai. Yu menyerahkan sebuah majalah yang berisikan berita tentang kakaknya yang kaya raya bernama Risa. Saat usianya 10 tahun orang tuanya bercerai. Risa ikut bersama sang ibu, sementara dirinya diambil oleh ayahnya. Ayahnya merupakan seorang pengangguran, membuat Yu harus menjadi ani-ani untuk menyambung hidup. Sedangkan kakaknya yang ikut ibunya sekarang lebih mementingkan kepopulerannya. Dia memiliki seorang pacar dokter dan bulan depan akan dinikahinya. Belum lama dirinya bertemu dengan kakaknya secara tak sengaja di sebuah toko perhiasan yang ternyata miliknya. Pada saat itu dirinya ingin mengucapkan selamat kepada kakaknya itu dan bertanya kenapa surat-surat darinya tak pernah dibalas oleh Risa. Namun dia malah pergi menghindarinya. Dirinya telah salah menilai kakaknya. Oleh sebab itu Yu memohon kepada Usobuki untuk membunuhnya. Usobuki pun kembali tersenyum licik. Scene kemudian beralih ke sebuah basement. Usobuki menghampiri Risa dan ingin memperkenalkan dirinya. Namun karena tangan Usobuki yang kotor, Risa pun enggan untuk menjabatnya. Usobuki berkata bahwa terlalu mementingkan diri sendiri akan membuatnya menghadapi kematian. Mata Usobuki pun kembali berubah berwarna merah dan menatap Risa. Risa yang merasa ketakutan pergi
dan mengendarai mobilnya. Di perjalanan, Risa mengalami kecelakaan dikarenakan dirinya panik melihat tangannya yang berlumuran oli. Dan pada saat dia menginjak rem, ternyata rem mobilnya tidak berfungsi, yang mengakibatkan mobilnya menabrak sebuah truk. Shin kemudian beralih ke restoran tempat Takeru bekerja. Tada mengunjungi Takeru untuk makan malam di restorannya. Takeru kemudian menanyakan kemana pria yang bersama Tada tempo hari. Tada berkata bahwa namanya adalah Asao Momose. Dia adalah anak baru di kepolisian dan dia hanya suka makanan ramen. Jadi dirinya tidak ikut. Pada saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba saluran berita di televisi memberitakan bahwa telah terjadi ledakan bom di Taman Shirakawa. Terhitung dari bulan Desember tahun kemarin, telah terjadi 3 ledakan. Tada pun akhirnya pulang menggunakan taksi. Di tengah perjalanan, kemudian Tada turun dikarenakan dirinya merasa ingin muntah. Tiba-tiba Usobuki datang menghampirinya. Dia menusuk Tada menggunakan sebuah pisau. Namun ternyata pisau itu adalah pisau mainan. Usobuki berkata, ternyata benar dirinya tidak bisa menghipnotis Tada. Dia sudah bisa merasakan hal itu pada saat dirinya melihat Tada di ruang interogasi. Tada memiliki lingkaran pelindung pada dirinya, berbeda dengan manusia lainnya. Tada adalah satu-satunya manusia yang mampu membunuhnya. Tada mengatakan dirinya akan menghentikan Usobuki yang selalu membunuh orang-orang tak bersalah. Namun Usobuki berkata, dia pun tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Jika Tada sudah mengetahui cara menghentikannya, maka datanglah ke tempatnya nanti. Usobuki pun kemudian pergi meninggalkan Tada. Keesokan harinya di sebuah rumah sakit, Risa sedang dirawat oleh calon suaminya yang merupakan seorang dokter di sana. Tada dan Asao menunjukkan foto Usobuki kepadanya. Risa berkata bahwa dia adalah orang yang bertemu dengannya di basement. Pria itu berkata kepada Risa, mementingkan diri sendiri akan membuatnya menghadapi kematian. Setelah pertemuan itu, pada saat mengendarai mobilnya, Risa merasa tangannya penuh dengan oli, serta rem mobilnya pun tiba-tiba tidak berfungsi. Namun pada saat diperiksa pihak kepolisian, tidak ada tanda-tanda oli di setir mobilnya dan rem mobilnya pun berfungsi dengan baik. Tada berkata, Usobuki tidak mungkin bisa ditangkap karena tidak ada bukti apapun jika dia melakukan pembunuhan. Satu-satunya cara adalah membunuhnya untuk menghentikannya. Dan satu-satunya orang yang bisa melakukannya adalah dirinya. Karena hanya dirinya yang tidak mempan dengan hipnotis Usobuki. Shin kemudian beralih pada saat Risa sedang makan. Tiba-tiba Usobuki datang menghampirinya. Dia memperlihatkan botol racun kepadanya. Risa pun kemudian berteriak minta tolong dan melemparkan makanannya. Tak berselang lama, Tada, Asao, dan calon suaminya yang seorang dokter serta perawat pun tiba. Risa berkata bahwa makanannya telah diracuni. Namun tidak ada yang percaya karena memang tidak ada racun di dalam makanannya. Risa pun kemudian mengusir dokter dan perawat tersebut dari ruangannya. Tak berselang lama, Risa pun keluar dari ruangannya. Dalam pandangannya, dia melihat calon suaminya sedang mencium seorang perawat. Risa yang marah dan cemburu, kemudian mengambil sebuah gunting dan menikam calon suaminya tersebut berkali-kali. Shin kemudian beralih di sebuah tempat makan. Terlihat Asao sedang menikmati ramennya. Tiba-tiba ada seseorang yang meletakkan sebuah paper bag di luar tempatnya makan. Kemudian sebuah ledakan pun terjadi, membuat Asao dan orang-orang yang berada di dalam rumah makan tersebut terluka parah. Sementara itu di tempat lain,
Yu yang baru pulang bekerja menemukan sebuah amplop di depan rumahnya. Dia kemudian membukanya dan melihat isinya adalah undangan pernikahan kakaknya dan surat darinya. Dalam surat itu, Lisa meminta maaf kepada Yu karena tidak pernah membalas suratnya. Dia sangat menyesal tidak bisa tinggal bersama Yu. Pada waktu itu, ketika Yu melihatnya di toko perhiasan miliknya, Lisa tidak bermaksud untuk menghindar darinya. Namun karena dirinya tak tahu harus berbicara apa, dirinya memutuskan menjauh dan hanya bisa menangis akan hal itu. Lisa kemudian berkata, jika suatu saat Yu libur kerja dan ada waktu, maka sempatkanlah datang untuk menemui kakaknya tersebut, agar mereka bisa dekat seperti dulu lagi. Yu yang membacanya kemudian menangis dan meminta maaf karena dirinya telah salah menilai kakaknya. Karena penyesalan yang begitu dalam, Yu pun akhirnya mengakhiri hidupnya di kamarnya. Usobuki pun berkata, manusia adalah makhluk yang sangat menakutkan. Shin pun kemudian beralih ke ruang interogasi kepolisian. Risa yang sebelumnya melakukan penusukan kepada calon suaminya akhirnya ditahan. Tak berselang lama, Tada datang dan memberitahunya jika adiknya telah meninggal bunuh diri. Sebelum bunuh diri, dia berpesan agar kakaknya memaafkan dirinya karena telah salah menilainya. Sebelumnya, dia telah menemui Usobuki dan meminta dirinya untuk membunuh kakaknya. Lisa pun menangis dan berkata bahwa adiknya tidak bersalah. Dirinya lah yang selama ini mengabaikan Yu. Kemudian Tada membawa Risa untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Pada saat pemeriksaan, Risa tiba-tiba menangis. Perawat pun membawanya untuk beristirahat. Tada berkata, Usobuki menjadikan nyawa manusia sebagai mainannya. Seharusnya dirinya membunuhnya pada saat mereka bertemu. Risa yang terbangun diam-diam mendengar ucapan Tada. Ternyata satu-satunya manusia yang dapat membunuh Usobuki adalah Tada. Risa kemudian mengambil sebuah vas bunga kaca dan membungkusnya dengan kain dan memecahkannya. Pada saat perjalanan menuju mobil, Risa kemudian mengambil pecahan kaca yang tadi dan menusukkannya ke leher rekan Tada dan menyandranya. Dia berkata agar Tada menjalankan mobilnya dan menyuruhnya ke tempat Usobuki berada. Tada pun menuruti kemauan Risa. Pada saat bersamaan, tanpa sepengetahuan Risa, Tada memencet tombol alarm yang ada di mobilnya. Akhirnya mereka pun pergi. Sementara itu, markas kepolisian yang mendapatkan alarm dari mobil Tada pun bergerak menyusul Tada. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun telah sampai di kediaman Usobuki. Mereka bertemu dengannya. Risa kemudian menyuruh Tada dengan pecahan kaca yang ia bawa untuk membunuh Usobuki. Usobuki tersenyum dan malah memberikan beberapa pisau dan menantang Tada untuk membunuhnya. Usobuki mengatakan bahwa yang bisa menghentikan dirinya hanyalah Tada. Jika Tada tidak melakukannya, maka dirinya akan terus membunuh orang-orang. Tada pun mengambil pisaunya, namun Tada enggan untuk membunuhnya. Tiba-tiba Risa mengambil pisau dan mengacungkannya ke arah leher Usobuki. Usobuki berkata bahwa Risa tidak akan bisa membunuhnya. Risa tahu akan hal itu. Tiba-tiba dia menggorok lehernya sendiri dan memberikan pisaunya ke tangan Usobuki. Sebelum meninggal, Risa berkata kepada Tada bahwa Usobuki akan terus membunuh orang-orang. Akhirnya polisi pun datang dan menangkap Usobuki. Scene kemudian beralih di mana Tada sedang menginterogasi Usobuki. Usobuki berkata bahwa tangan Risa seharusnya diborgol. Namun karena kebaikan hati Tada lah yang membuat Risa membunuh rekannya. Tada membuka borgolnya dengan sengaja. Jika Tada tidak melakukan hal itu, semua ini tidak akan terjadi. Maka salahkanlah dirinya sendiri atas kejadian ini. Tada pun kemudian menamparnya dan berkata bahwa Usobuki tidak membunuh Risa.
Risalah yang menggorok lehernya sendiri dan menyerahkan pisaunya ke tangan Usobuki. Usobuki pun tersenyum dan kembali berhasil lolos dari jeratan hukum. Keesokan harinya, Tada sedang menjenguk Asao. Dia berkata bahwa dirinya bersyukur telah dipertemukan dengan Asao. Dia sangat berterima kasih atas bantuan Asao selama ini. Pada saat keluar dari kamar Asao, Tada bertemu dengan Takeru. Dia menanyakan keadaan Asao. Tada menjawab Asao masih tak sadarkan diri. Takeru membawakan makanan untuk Tada, kemudian memberi Tada minuman yang membuatnya pingsan. Dengan kursi roda, Takeru membawa Tada pergi. Tak berselang lama, Tada pun terbangun. Dia sudah berada di sebuah tempat bersama Takeru. Ternyata selama ini, Takeru merupakan seorang psikopat yang sangat suka melihat wajah cantik Tada yang penuh keputusasaan. Dia berkata, di dekat Tada ada 2 alat kendali untuk meledakkan bom. Yang berwarna biru, dia tempatkan di rumah sakit kamar Asao berada. Sedangkan yang berwarna merah di sekolah TK Hibari. Tahun lalu, ledakan bom kuil dan taman adalah perbuatannya. Begitupun di kedai ramen kemarin. Dia sengaja meledakkan kedai ramen dengan Asao yang berada di dalamnya karena dirinya ingin melihat kegelisahan Tada. Kemudian, Takeru meledakkan sebuah tempat dan menyuruh Tada untuk melihatnya. Kemudian Takeru berkata agar Tada memilih mana yang akan dia selamatkan. Apakah rekan kerjanya Asao atau murid di TK Hibari? Jika tidak memutuskan dalam 10 menit, maka dirinya akan meledakkan keduanya. Tiba-tiba Usobuki datang. Takeru merasa tidak memanggilnya. Tada kemudian bertanya, apakah dirinya kenal dengan Usobuki. Takeru berkata bahwa dirinya pernah memakai jasa Usobuki untuk membunuh Kijima. Untuk membeli bahan-bahan membuat bom, dia meminjam uang kepada Kijima. Tapi karena tidak bisa mengembalikannya, dirinya meminta bantuan Usobuki untuk menghabisinya. Takeru sudah tak membutuhkan lagi Usobuki. Dia pun mengambil sebuah pisau dan berusaha membunuh Usobuki. Akan tetapi Usobuki kemudian menghipnotisnya dan menancapkan paku-paku di jari tangan Takeru. Usobuki berkata bahwa dirinya mendapatkan permintaan untuk membunuh Takeru dari rekan kerjanya di restoran. Takeru sangat semena-mena terhadap dirinya dan menginginkan Usobuki untuk membunuh Takeru. Namun Tada melarangnya. Takeru harus hidup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Usobuki berkata, jika Tada ingin menyelamatkannya, maka Tada harus membunuh dulu dirinya. Tada pun kemudian mengambil pisau dan menusuk Usobuki. Lalu dirinya memborgol Takeru dan mematahkan semua alat kendali bom. Dia pun bergegas pergi dan menelpon markas untuk mengungsikan seluruh pasien di rumah sakit dan murid-murid di TK Hibari. Sementara itu, Takeru berhasil meloloskan diri dan mencari sebuah telepon untuk mengaktifkan bom yang telah ia simpan. Di lain tempat, Tada menuju rumah sakit dan menemukan bomnya di ruangan Asao. Dia pun membawa bom tersebut ke rooftop dan meletakkannya di sana. Tiba-tiba, bom pun meledak. Takeru berhasil mengaktifkannya. Pada saat dirinya akan mengaktifkan bom kedua, tiba-tiba Usobuki datang dan ternyata dirinya belum mati. Mata Usobuki kembali berwarna merah dan menghipnotis Takeru. Secara tiba-tiba, bom sudah berada di bawah kaki Takeru. Usobuki pun kemudian meledakkan bomnya yang membuat Takeru meninggal. Terlihat mayat Takeru yang mengalami luka bakar. Waktu pun berlalu. Suatu hari, Tada dan Usobuki berpapasan. Tada menanyakan keadaan Usobuki. Usobuki berkata bahwa sayangnya luka yang diterimanya hanya luka kecil. Kapan Tada akan membunuh dirinya? Tada menjawab bahwa suatu saat ketika hati murninya ingin membunuh, maka dirinya akan membunuh Usobuki.
Usobuki menjawab sambil menunggu hal itu terjadi. Dirinya tetap akan menuntun orang-orang yang meminta bantuannya ke dalam kegelapan. Dan film pun selesai. Bagaimana, cukup seru kan cerita filmnya? Oke, sekian review film kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman film. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.